Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, lebih baik kesampingkan dulu versi anime maupun manganya, karena nanti akan terdapat beberapa perbedaan baik dari isi maupun ending yang cukup mencolok. Oke, kalau udah, berikut alur ceritanya. Berlatar waktu di tahun 2045, terdapat sebuah tempat yang disebut house. Tempat ini bisa kita samakan dengan panti asuhan, karena memang isinya terdiri dari anak-anak tanpa orang tua dengan satu orang pengasuh yang disebut Mama. Ini orangnya. Namanya Mama Isabella. House berdiri di tengah-tengah hutan dan dikelilingi dinding raksasa. Terdapat beberapa peraturan yang tak boleh dilanggar oleh anak-anak di sini. Di antaranya, pergi melewati pagar pembatas dan mendekati gerbang utama house. Pada waktu tertentu, setiap anak akan meninggalkan house jika ada orang tua yang akan mengadopsi mereka. House hanya memperbolehkan mengadopsi anak ketika anak itu berusia di atas 6 tahun. Namun, setiap anak yang berusia 16 tahun, tak lama dari itu, dia akan diperbolehkan untuk menuju dunia luar secara mandiri. Keseharian anak-anak house terlihat diselimuti keceriaan dan kebahagiaan. Mereka sarapan bersama-sama, bergurau bersama, juga bermain selayaknya anak-anak pada umumnya. Pada waktu tertentu, akan diadakan sebuah tes untuk menentukan tingkat kecerdasan mereka semua. Selalu saja, Norman, Ray, dan Emma mendapatkan nilai tertinggi sekaligus nilai sempurna dibandingkan anak-anak lainnya. Suatu hari, tiba giliran anak bernama Connie, usia 6 tahun. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Connie pun dibawa Mama menuju gerbang utama. Tak berselang lama setelah itu, Emma dan Norman kemudian menemukan boneka kesayangan Connie yang tertinggal di meja. Khawatir Connie akan mencari boneka itu, Emma berinisiatif untuk mengajak Norman mengantarkan boneka itu. Setelah tiba di gerbang, terlihat suasana yang terbilang sangat sepi. Ketika mereka berpencar, Emma lalu membuka sebuah truk, yang di dalam truk itu ya, ternyata terdapat mayat Connie yang sudah tertusuk sebuah tumbuhan aneh yang bentuknya mirip mawar. Setelah itu, terdengar suara seorang pria yang kemudian memaksa Emma dan Norman untuk bersembunyi di bawah truk. Betapa terkejutnya ketika mengetahui suara tadi adalah suara dari sosok yang menyerupai iblis. Setelah itu, terlihat bahwa Mama adalah pelayan dari para iblis itu. Hampir saja ketahuan, beruntung Emma dan Norman masih sempat melarikan diri. Namun, mereka meninggalkan boneka milik Connie yang membuat Mama menyadari bahwa ada anak-anak house yang mengetahui kebenaran dari house atau panti asuhan tempat mereka tinggal ini. Di tengah pelariannya, Emma masih tidak bisa percaya bahwa Mama yang merawat mereka selama ini adalah bawahan dari iblis. Sebelum akhirnya, Norman meyakinkan Emma bahwa mereka tidak tinggal di sebuah panti asuhan, melainkan peternakan manusia. Dan semua anak yang dianggap diadopsi selama ini ternyata bernasib sama seperti halnya Connie tadi. Keesokan harinya, perang psikologi pun dimulai, di mana Mama bersikap seolah tak terjadi apa-apa untuk mencari tahu siapa yang kemarin mengikutinya hingga ke gerbang. Begitu pula Emma dan Norman yang harus bersikap tenang agar tidak ketahuan. Saat jam bermain, Emma dan Norman menyelidiki sekitaran house yang ternyata dikelilingi dinding setinggi kurang lebih 3 meter. Untuk mereka, mungkin itu bukan masalah besar, namun Emma memikirkan bagaimana cara mengeluarkan anak-anak lain yang bahkan di antara mereka masih ada yang berusia 4 tahun. Ditambah lagi, Mama memiliki alat pelacak yang dapat mengetahui lokasi atau titik di mana ada anak-anak itu. Menurut Norman, itu berarti setiap anak sudah ditanami sebuah pelacak. Dan menurutnya, pelacak itu ada di telinga mereka, karena memang tiap anak memiliki penjualan aneh di telinga mereka. Saat Emma dan Norman pergi ke dinding untuk kedua kalinya, ternyata mereka sudah diikuti Ray. Akhirnya, mereka menceritakannya kepada Ray. Ray yang realistis menganggap tak mungkin untuk kabur bersama seluruh anak-anak sekaligus. Lebih baik mereka memikirkan saja cara agar mereka bertiga bisa kabur. Namun, Emma berbeda. Ia tetap teguh mencari cara untuk bisa membebaskan seluruh anak dari panti asuhan ini. Selanjutnya, mereka berdiskusi yang dari situ menghasilkan kesimpulan bahwa anak-anak yang akan dipanen duluan adalah mereka yang berusia 6 tahun namun memiliki nilai terendah di antara anak lainnya. Selain itu, mereka juga menemukan catatan milik William Minerva
yang mengindikasikan bahwa masih ada manusia di luar dinding. Baru saja mereka merasa punya harapan, namun Mama malah menambah masalah mereka dengan mendatangkan asisten untuk membantunya. Si asisten bernama Crone, dipanggil Sister Crone. Esok harinya, mereka bertiga memanfaatkan waktu bermain untuk bermain kejar-kejaran, sekaligus melatih para anak yang masih kecil untuk menghindari kejaran, membuat tipuan, sekaligus pengatasan bila ada masalah. Tak berserang lama, kemudian Sister Crone ikut nimbrung bersama mereka dan bersedia menjadi pihak pengejar. Walaupun badannya cukup berisi, namun ketangkasan dan kecerdikan Sister Crone dapat dengan mudah menangkap para anak-anak itu, kecuali Norman dan Ray. Selain itu, ternyata Sister Crone punya niatan busuk, di mana dia ingin menggantikan Mama Isabella yang sekarang menjabat di peternakan ini. Caranya adalah dengan mencari bukti bahwa ada anak-anak yang punya rencana pelarian dari peternakan ini, dan Sister Crone hanya perlu melaporkannya ke peternakan pusat, yang jika itu berhasil, Mama yang sekarang akan dihukum mati, kemudian digantikan oleh Sister Crone. Hanya saja, niatannya itu tak ia tunjukkan di depan Mama. Setelah kejar-kejaran di hari itu, baik Mama maupun Sister Crone tak ada lagi yang menggubris atau mencari tahu siapa kira-kira anak yang sampai ke gerbang di hari itu. Norman lalu curiga kalau ada mata-mata dari Mama di antara mereka, sehingga dia mengawasi melalui mata-mata itu. Untuk itu, Norman berinisiatif membuat jebakan dengan mengambil resiko. Anak-anak yang paling Norman curigai adalah Don dan Gilda. Untuk itu, dia memberitahu mereka berdua tentang sebuah tali yang nantinya akan mereka gunakan untuk memanjat dinding. Don diberitahu bahwa tali itu berada di bawah kasur, sedangkan Gilda diberitahu bahwa talinya berada di kamar mandi. Esok harinya, saat Emma, Norman, dan Ray berkumpul, Norman langsung mengatakan kalau Ray adalah mata-matanya. Kenapa begitu? Jadi begini. Sebenarnya, baik Don dan Gilda, mereka diberitahukan lokasi tali yang lain, sedang lokasi sebelumnya, di bawah kasur dan juga di kamar mandi, hanya Ray dan Emma yang tahu, dan kebetulan Ray yang mengambil tali itu. Tak bisa mengelak, Ray pun membeberkan alasannya menjadi mata-mata, yaitu adalah untuk upaya pelarian mereka itu sendiri. Dia menawarkan menjadi mata-mata kepada Mama, dan sebagai timbal balik, Ray akan dipanen hanya jika dia sudah berusia 16 tahun. Selain itu, Ray juga boleh meminta barang-barang yang tidak ada di peternakan itu. Intinya, barang-barang manusia di luar dinding. Dan berkat menjadi mata-mata itu pula, kini Ray berhasil menciptakan alat untuk merusak alat pelacak di telinga mereka. Ray tetap berpura-pura menjadi mata-mata untuk Mama, namun informasi yang ia berikan sedikit melenceng. Sehingga, jika Mama membuat rencana pun, tentu akan berantakan. Setelah itu, kini mereka bertiga, ditambah Don dan Gilda, hendak memulai rencana mereka di tengah hutan. Namun, tiba-tiba Sister Crone muncul, lalu menawarkan kerjasama. Katanya, asal ada anak-anak yang kabur dari peternakan ini, Sister Crone bisa mewujudkan keinginannya untuk menerima jabatan sebagai Mama, sedangkan keinginan mereka berlima adalah kabur dari peternakan itu. Karena tak punya pilihan lain, mereka pun mau bekerja sama, walaupun mereka tahu tujuan sebenarnya dari Sister Crone tak sampai membuat mereka kabur, melainkan mencari bukti tentang percobaan pelarian mereka untuk kemudian dilaporkan ke peternakan pusat, dan otomatis mereka akan langsung dipanen di hari itu juga. Lalu, upaya kerjasama mereka pun dimulai. Mereka saling bertukar informasi dan saling bertanya satu sama lain. Don kemudian sedikit terpancing, hingga dia membuat Sister Crone tahu kalau mereka sudah berhasil menciptakan alat untuk merusak pelacak pada telinga mereka. Yang tentunya, jika saja Sister Crone menemukan alat itu akan menjadi bukti tentang upaya pelarian mereka berlima. Namun begitu, mereka berlima masih punya kartu as, yaitu Ray. Ray pun mengatakan rencana Sister Crone kepada Mama, agar Mama sesegera mungkin menyingkirkan Sister Crone demi kepentingannya sendiri. Di jam bermain selanjutnya, Sister Crone memanfaatkan kelowongan kamar anak-anak dan mencari keberadaan alat perusaknya. Entah karena kebetulan atau memang cerdik, Sister Crone mengambil boneka babi yang isinya memang terdapat alat itu. Beruntung, sesaat sebelum membuka boneka itu, Mama keburu datang dan memberikan Sister Crone sebuah surat kepindahan. Di gerbang, Sister Crone langsung disambut Grandma, yaitu orang dengan jabatan yang lebih tinggi dari Mama.
Bukannya dipindah tugaskan, ternyata Mr. Crowley juga dipanen layaknya anak-anak peternakan. Masih di jam bermain, rencana mereka berlima selanjutnya adalah Emma dan Norman akan memanjat dinding, sedangkan Ray, Don, dan Gilda akan sebisa mungkin untuk menghambat Mama. Namun, Mama yang sejak awal memang juga berpura-pura tidak tahu rencana mereka, kemudian membalikkan keadaan dengan cara mengunci Ray di dalam kamar. Setelahnya, dia bergegas menuju ke tempat Emma dan Norman. Belum sempat memanjat, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Mama. Walaupun begitu, Emma mencoba menahan Mama dan membiarkan Norman kabur. Namun, yap, Mama mematahkan kaki Emma, dan karena itu Norman tak jadi kabur. Selain itu, pengiriman atau panen selanjutnya merupakan giliran dari Norman. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, di hari pengiriman Norman, dengan dibekali alat dan makanan seadanya, Norman melarikan diri sendirian, sedang yang lain akan menyusul setelah kaki Emma sembuh. Dengan cepat, akhirnya Norman berhasil memanjat dinding itu, namun sama sekali tak terlihat kebahagiaan di wajahnya, lebih ke arah terkejut dan juga pasrah. Emma dan 3 anak yang mengira Norman sudah kabur saat Mama mencarinya, ternyata Norman malah kembali. Namun begitu, sebelum Norman benar-benar pergi, dia memberitahu bagaimana keadaan dari peternakan tempat mereka berada, seperti bentuk hingga tempat yang paling mungkin bisa digunakan sebagai sarana pelarian. Pada akhirnya, hidup Norman pun harus berakhir di usianya yang belum genap 16 tahun itu. Ingat ya, nggak usah disamain sama animenya. Setelah hari itu, baik Emma maupun Ray sama-sama menunjukkan ketidakinginan untuk hidup lagi. Terus saja seperti itu, hingga 2 bulan sudah berlalu, dan kini kaki Emma pun sudah sembuh. Bulan ini adalah bulan Januari, tepat di hari bagi Ray untuk dipanen. Namun sebenarnya, selama 2 bulan kebelakang ini, baik Emma dan Ray hanyalah menjalankan rencana buatan Norman. Mereka bersikap seakan-akan tak punya harapan lagi. Tentunya, hanya mereka lakukan ketika berada di depan Mama saja. Selain itu, mereka tetap melatih anak-anak lainnya dan menyiapkan bahan untuk penunjang pelarian mereka. Malam harinya, mereka memulai rencana akhir, dimulai dengan membakar satu ruangan dan meninggalkan alat pelacak milik Ray di lokasi kebakaran itu. Emma lalu berpura-pura kalau Ray terbakar. Karena itu, Mama pun sibuk untuk sebisa mungkin memadamkan apinya. Saat lengah, Emma, Ray, dan anak-anak lainnya pun segera bergegas menuju ke dinding untuk kabur. Tapi, Emma memutuskan untuk meninggalkan anak-anak di bawah usia 6 tahun dengan pertimbangan mereka tidak akan dikirimkan sebelum berusia 6 tahun, dan sebelum itu, Emma berjanji akan kembali dan menyelamatkan mereka. Mama yang sudah kalap karena tertipu pun langsung menghubungi peternakan pusat untuk mengirim bantuan dalam upaya penangkapan kembali anak-anak di peternakannya. Mama meminta agar dikerahkan penjagaan di jembatan penyeberangan. Sesuai dengan rencana Norman, mereka tak melalui jembatan itu untuk kabur, tapi melewati tebing dengan jarak yang paling pendek. Menggunakan tali yang sudah mereka persiapkan sebelumnya, satu persatu dari mereka pun menyeberangi tebing itu. Di sisi lain, Mama makin curiga, kenapa anak-anak itu tak kunjung tiba di jembatan. Untuk itu, dia memilih memastikan sendiri dengan menaiki dinding itu. Kini, tersisa giliran Emma untuk menyeberang. Mama yang sudah tahu kalau dia kalah, lalu mencoba memengaruhi Emma agar tak perlu menyeberang. Dia mengatakan bahwa di balik tebing itu hanya bahaya yang menanti mereka. Tak ada kehidupan manusia seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Namun begitu, pada akhirnya Emma memilih pergi dari peternakan itu. Sebenarnya, Mama bisa saja memotong tali penyeberangan itu, namun tidak ia lakukan. Dalam hatinya, Mama ikut senang. Anak-anak yang ia rawat selama ini akhirnya berhasil melarikan diri. Walaupun terlihat jahat, namun sebenarnya Mama benar-benar menyayangi mereka semua. Alasan kenapa Mama tak ingin mereka pergi adalah karena Mama ingin agar anak-anaknya hidup dalam damai hingga hari kematian mereka atau hari pemanenan bagi mereka tiba. Itu saja. Di akhir cerita, Mama pun menyerahkan dirinya dan siap menerima hukuman. Tentunya, hukuman apa lagi kalau bukan hukuman mati. Dan cerita Yakuza Kuno Neverland pun berakhir di sini.